Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkapnya Christian Stockhorgrunge ya. Jadi saya kira apa yang beliau lakukan ini bisa disebut patut dicontoh ya. Jadi ini hal-hal yang luar biasa dari beliau ini. Bagaimana beliau mampu berjuang dengan melihat titik kelemahan umat Islam ya. Bagaimana kemudian dengan beliau ini kan pakar budaya ya, pakar dan juga termasuk pakar strategi lah dalam hal ini ya. Jadi dia mampu bagaimana kemudian merancang strategi yang memang tepat di masa itu untuk menghancurkan perlawanan penduduk Aceh ya. Dan karena itu kemudian banyak yang dia lakukan ya, yang bisa kita contoh hari ini. Pertama, Nasrul Fikrah, menyebar pemikiran. Dia disebutkan menulis cukup banyak ya, lebih dari 1.400 makalah itu dia tulis tentang bagaimana situasi di Aceh, tentang bagaimana Islam di Hindia Belanda ya, dan karena itu dia kemudian sempat menjadi profesor Melayu di Leiden University pada saat itu. Dan saya kira penguasaan dia pada bahasa, kemudian mencoba bisa diterima oleh masyarakat jajahannya ya, kemudian bahkan bisa menjadi desainer dalam hal perjuangan. Itu saya kira hal-hal yang bisa kita contoh ya dalam hal ini, karena ternyata tidak selamanya ya perjuangan itu harus dengan kekerasan, tapi juga dengan kecerdasan gitu ya. Dan kefasihan beliau dalam bahasa Arab ya, meskipun bukan orang orang Muslim ya, dan cara-cara yang lain, saya kira tentu kita butuh penelitian atau butuh segmen khusus yang membahas tentang perjuangan beliau ini. Tapi secara umum saya ingin melihat selalu ambil positif sebenarnya dari cara-cara orang-orang musuh-musuh Islam itu dalam kesuksesan mereka ya, melawan dominasi, melawan Islam ini ya. Seperti misalkan dari Yahudi, ada banyak hal yang kita bisa ambil ya dari Yahudi, itu pelajaran-pelajaran besar mereka, bagaimana jumlah yang sedikit tapi bisa menjadi desainer bagi dunia besar ini ya. Itu yang harusnya menjadi semangat kita. Jadi semangat kita itu semangat kompetisi sebenarnya, bukan semangat mempersalahkan, tapi semangat bagaimana kita ini meskipun jumlahnya besar tapi kita masih minority dalam politik, masih minority dalam ekonomi, masih minority dalam pendidikan ya, masih minority dalam pemikiran. Nah, ini kan membutuhkan cara-cara baru yang lebih kreatif, yang pada akhirnya hidup ini adalah kompetisi, dan kita harus seharusnya tidak menjadi penonton dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita memang sekarang tidak diminta darah untuk mengisi kemerdekaan ini, dan ulama telah berdarah-darah bersama para santri dulu, tapi hendaknya kita berkeringat, berpikir untuk mengisi kemerdekaan ini, sebagaimana tidak ada kemenangan tanpa perjuangan fisik maupun perjuangan pemikiran. Nah, maka kemudian itulah yang dapat kita lakukan hari ini, mengkonsolidasikan persatuan umat Islam untuk kemudian bisa memberikan narasi-narasi yang lebih menarik bagi kaum muslimin, bagi bangsa Indonesia yang notabene mungkin sebagian dari mereka tidak kenal Islam yang asli ya. Dan inilah yang kemudian harus kita bangkitkan kembali ya, penyebaran pemikiran Islam yang rahmatan lil alamin, yang beautiful itu, yang kemudian menjadi solusi bagi persoalan peradaban hari ini. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab.